warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayada Zaini, NIM 2032100082, kelas 4C, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa, SPD, MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang landasan teori penelitian. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai landasan teori, kita harus mengerti dulu apa makna sesungguhnya dari teori itu sendiri. Teori itu merupakan sebuah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan dengan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel dan variabel yang diobservasi. Jadi, teori itu bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku saja, melainkan teori itu berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, sehingga teori dapat dideskripsikan sebagai uraian yang sistematis berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Misalkan, ketika ada judul penelitian hubungan masyarakat A dengan masyarakat B, maka teori itu menjelaskan bagaimana variabel-variabel atau makna dari variabel itu. Itulah yang dimaksud dengan teori. Tadi sudah dijelaskan bahwa teori merupakan seperangkat konsep, konstruk, dan proposisi. Jadi, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan konsep, konstruk, dan proposisi. Adapun maksud dari konsep merupakan sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Dengan kata lain, konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Sedangkan konstruk merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi daripada konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Sedangkan proposisi merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar konsep-konsep yang ada dan pernyataan dari hubungan universal antara kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Fungsi teori. Jadi, teori itu merupakan suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem yang diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan teori. Jadi, sebuah teori itu tidak sembarangan karena teori itu harus dapat diuji keabsahan dan kebenarannya. Jika tidak dapat diuji, itu namanya bukan teori. Sehingga teori dapat difungsikan sebagai penjelas atau untuk menjelaskan, kemudian untuk meramalkan, atau untuk memprediksi.
kemudian untuk mengendalikan atau mengkontrol. Selanjutnya, pengertian tentang landasan teori. Landasan teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Landasan teori ini paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi yang relevan. Selanjutnya yaitu macam-macam landasan teori. Macam-macam teori ini ada berdasarkan jenis dari penelitian yang dilakukan, yaitu pertama, penelitian kuantitatif. Pengertian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih mengacu pada data-data statistik dalam mendapatkan hasil dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif harus diketahui beberapa jenis variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independen, kedua variabel terikat atau dependen, ketiga variabel intervening, keempat variabel kontrol, kelima variabel moderatif, dan yang terakhir variabel confounding. Di dalam penelitian kuantitatif, teori merupakan gagasan dari variabel yang saling berhubungan. Dalam penelitian kuantitatif, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu pertama, peneliti harus menegaskan teori dalam bentuk hipotesis yang berhubungan. Contohnya, semakin sering seseorang melakukan sesuatu, maka dampaknya akan semakin kuat pula. Yang kedua, peneliti harus menyatakan pernyataan jika maka, agar menjelaskan bahwa variabel bebas dan terikat saling berpengaruh. Kemudian, peneliti harus menunjukkan teori dalam bentuk visual agar dapat diterjemahkan dengan mudah. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini secara singkat merupakan penelitian yang lebih bersifat deskriptif. Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan-tujuan seperti: pertama, teori digunakan untuk menjelaskan perilaku tertentu. Kedua, teori digunakan sebagai pedoman untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Kemudian, teori digunakan sebagai poin akhir penelitian. Yang ketiga yaitu penelitian campuran. Peneliti campuran merupakan gabungan dari penelitian kualitatif dan kualitatif. Dalam metode campuran ini ada beberapa yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Yang pertama, memakai kerangka berpikir ilmu sosial, kemudian menggunakan kerangka berpikir transformatif, kemudian menggunakan teori deskriptif atau empiris. Nah, selanjutnya, bagaimana tahapan penulisan landasan teori? Untuk menulis landasan teori, maka harus diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, peneliti atau penulis mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pengumpulan teori ini dapat melalui buku dan jurnal. Setelah dikumpulkan teori yang akan dipilih nanti, maka dibandingkan dan dipilih teori mana yang paling relevan untuk memecahkan masalah sesuai dengan permasalahan yang sudah diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian, membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori yang akan digunakan. Sehingga dari pembahasan itu nanti akan dapat menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis teori. Teori dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu metateori. Metateori merupakan teori yang digunakan untuk menggali secara kritis terhadap kerangka teoritis penelitian yang dilakukan untuk memberikan arah bagi peneliti dan penelitian yang dilakukan, serta teori yang timbul dari penelitian dalam bidang studi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu teori besar. Teori besar merupakan teori yang dilahirkan oleh ahli yang telah memiliki reputasi besar dalam penelitian atau penulisan ilmiah. Teori ini dikatakan sebagai teori besar karena teori ini mencetuskan peristiwa besar dalam lapangan penelitian atau penulisan. Kemudian yang ketiga yaitu teori menengah. Teori menengah pada umumnya dipahami sebagai teori yang dilahirkan oleh para ahli untuk menjelaskan atau mengkritik teori besar yang dibangun oleh para ahli. Selanjutnya yaitu teori kecil, merupakan teori yang digunakan oleh pakar untuk menjelaskan teori menengah. Teori kecil biasanya merinci sebagian atau keseluruhan teori kecil yang dibangun. Yang kelima yaitu teori ahli, merupakan teori yang sering digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan sesuatu dari perspektif pakar sendiri. Umumnya, pendapat pakar ini ditulis dalam jurnal, buletin, proceeding seminar, buku ilmiah, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara menulis landasan teori? Yang jelas, ini berkaitan dengan judul permasalahan yang akan diteliti dan yang akan ditulis. Pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Itu seperti yang telah saya katakan tadi, misalkan hubungan masyarakat A dengan masyarakat B atau hubungan masyarakat Pandalungan dengan masyarakat Using, itu ada 2 variabel. Jadi ada masyarakat Pandalungan dan masyarakat Using. Nah, itu sudah ditentukan apa itu yang menjadi teorinya nanti. Yang kedua yaitu mencari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan relevan dengan variabel yang diteliti. Jadi berkaitan dengan variabel tadi, dicari sumbernya tidak hanya satu sumber, minimal itu kalau ingin mencari sumber penelitian itu ada 5 referensi. Kemudian yang ketiga, dilihat dari daftar isi setiap buku dan pihak topik yang relevan dengan variabel yang diteliti. Atau untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian itu, kalian bisa melihat judul penelitiannya, permasalahannya apa, kemudian teori yang digunakan apa, tempat penelitiannya di mana, kemudian sampel sumber datanya seperti apa, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana, dan kesimpulan dan saran yang diberikan itu seperti apa. Jadi, berdasarkan list daftar isinya, dilihat dulu untuk mempermudah mencari teorinya. Kemudian yang keempat, cari definisi variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah baca seluruh topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Nah,
Jadi, ketika kita membaca seluruh topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, itu perlu dilakukan analisis dan renungkan sehingga hal apa nanti yang dapat dijadikan sebagai rumusan. Jadi, teori ini harus ada sumber-sumber yang kuat sebelum menulis tentang materi atau tentang teori yang ditulis. Kalau tidak ada sumber yang kuat atau banyak dengan kata lain, maka nanti akan kesulitan untuk mencari apa itu sesungguhnya teori dari variabel yang hendak diteliti. Kemudian yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dan berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Hal ini terkait dengan sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori yang harus dicantumkan. Demikianlah presentasi dari saya, Maya Dazlaini.